Kemudian versi yang ketiga, nih yang terakhir, data terakhir maksudnya. Ini di PIP ya, sebutan asli dari Hakeldama itu di sini. Hakeldama itu jelas ini bahasa Aramaik. Nah, jadi ini aku nggak tahu ini yang penulis dari aku lupa ini ayatnya di mana ya. Penulis dari kitab ini itu menggunakan kami dan mereka ya. Jadi penulis ini menganggap kami. Nah, orang-orang Yerusalem itu dianggap mereka di ayat ini ya 19. Tanah itu dalam dialek mereka sendiri disebut Hakeldama. Artinya penulis kitab di ayat 19 bukanlah pengguna dialek Hakeldama. Mungkin entah dia bahasa Ibrani atau sama-sama Aram tapi beda dialek. Sedangkan Hakeldama itu kayaknya bukan Ibrani ya. Nanti teman-teman bisa cek. Jelas Aramaik, berarti kita punya data orang Yerusalem itu pengguna bahasa Aramaik, bukan Yunani gitu. Jadi kalau ada orang Kristen ngomong bahasa otentik PP itu Yunani itu ya dia kurang ilmu. Bahasa asli orang Kristen awal itu Aramaik, bahasa sehari-hari. Hakeldama gitu. Makanya ini perlu diartikan. Jadi makanya saya selalu curiga kitab-kitab asli itu Aramaik. Karena di kitab yang kita baca itu selalu harus diartikan. Kenapa harus ada kalimat yang berarti tanah darah gitu? Penulisnya sedang mengartikan suatu istilah Aramaik. Berarti sebenarnya jangan-jangan gitu ya, banyak kitab-kitab PB itu sebenarnya Aramaik gitu. Makanya nanti di proyek terjemahan El Sadik PB kita wajib menggunakan Aramaik. Kita tidak menggunakan Yunani sebagai fondasi. Nanti berbeda ya teman-teman. Kalau belajar Aramaik asik ya. Amanat Agung Aramaik versi Yunani itu ada beda kalimat. Di Aramaik ada tambahan seperti Bapa mengutusku, sekarang aku mengutusmu. Itu di Yunani nggak ada. Di terjemahan kalian nggak ada yang berbasis Yunani, hanya yang berbasis Aramaik. Artinya ada dua versi Amanat Agung. Mana yang otentik ya kalian stres sendiri mau memilih. Nah di sini di kasusnya Yehuda Iskariot itu bukan tanah yang terkena darah sebenarnya, tapi tanah yang dibeli dengan uang darah. Nah, uang darah di sini uang yang upah pembunuhan. Jadi kalau orang bunuh orang, upah pembunuhannya digunakan untuk beli tanah, disebut tanah darah Hakeldama. Nah, itu nanti akan jadi menarik. Kalau uang yang dibelikan untuk makan berarti makanan darah. Kalau digunakan beli motor ya motor darah. Ada dakwaan darah di situ. Itu dari dosa pembunuh. Kalau dia seorang koruptor misalnya, dosa koruptor mencuri ya, hukum ke-8. Dia akan memberi makan anak-anaknya dengan uang pencuri, makanan pencuri, dakwaan pencuri. Makanya kemarin kita bahas tentang software membajak. Kalau kamu berkhotbah dengan Microsoft Office PowerPoint bajakan, kamu sedang mengkhotbahkan pencuri. Saya tuh mencuri untuk melayani Tuhan. Nah, itu kemarin dibahas saya begitu. Sebenarnya saya pengen banget membahas itu, tapi dulu ya maksudnya. Nah, sekarang ya puji Tuhan Ayub sadar sendiri ya, bagi saya udah bagus ya. Makanya saya di El Sadik kita berusaha hanya menggunakan yang legal. Kalau pakai software ya belilah gitu. Bulan ini atau bulan depannya pengen beli Windows. Karena laptop saya ini Nvidia-nya nggak kepake kalau nggak pakai Windows. Sejauh ini kita pakai semua software untuk semua materi El Sadik itu legal, secara khusus open source, jadi lisensinya legal. Saya setup situs ini yang kalian lihat ini juga semuanya menggunakan software legal, PHPBB, dia open source ya. Tidak ada banyak software untuk forum-forum seperti ini yang berbayar. Saya nggak pakai, bisa pakai yang open source. Kemudian di laptop saya pakai Debian, untuk kita ngedit video pakai Ubuntu. Programnya juga shortcut, open source juga. Semuanya legal. Sejauh ini belum ada secara software ya, ini
Jadi secara software kita belum ada yang bacakan. Artinya kita berusaha mengurangi dakwaan pencuri. Jadi kalau setan ngomong, oh videonya El Sadik pencuri, oh enggak bisa. Kalau kalian ngetik pakai Office bajakan ya bisa, itu dakwaan pencuri. Makanya kalau pemuridan yang serius itu banyak hal yang lolos ya. Banyak pemuridan sekarang itu gereja-gereja biasa aja pakai bajakan. Ya dulu ngomong bacakan ke kakak rohani saya yang itu. Dia nggak peduli. Dia seperti bodoh amat dengan pembacakan itu salah. Ya. Dia nggak mau belajar yang lain. Makanya ya sudah, artinya sepertinya itu pergumulan saya sendiri. Dan akhirnya saya bentuk El Sadik untuk menyebarkan ini. Gitu. Kalian hamba Tuhan itu pendosa. Ya Tuhan, berkatilah saya. Nah terus setan kan muncul, hehe, kamu pencuri. Apa yang Tuhan lakukan? Ya sudah, aku juga mengakui dia pencuri. Begitu. Tuhan, tolonglah saya. Setannya muncul, loh kamu kan menyembah Isa Al-Masih. Itu berhala dalam kitab Torah hukum kedua. Apa perkataan Tuhan? Apa perkataan Yesus? Ya iya, namaku Yesus bukan Isa. Kan begitu. Saya belum pernah lihat ada orang usir setan nyebut Isa Al-Masih. Demi nama Isa Al-Masih keluarlah dari kamu. Belum ada. Saya nggak mengakui ada kitab yang menyebut Isa Al-Masih bisa ngusir setan. Belum ada prakteknya. Itu. Nggak ada powernya itu nama itu. Makanya kalau kita Kristen bukan Islam, ngapain nyebut Isa Al-Masih? Ngapain bermisi dengan Isa Al-Masih? Buat apa? Supaya kamu diterima. Kamu nggak bisa bela Tuhan sambil melawan hukumnya gitu kan. Kan lucu. Saya bela Tuhan, tapi saya melanggar hukum Tuhan, kan lucu. Kalau kamu bela Tuhan, ya taati dulu Tuhanmu, biar kamu nggak melawak. Ya. Kita sedang berjuang mempertahankan kebenaran katanya ya, keadilan. Ya. Tapi perilaku sendiri kamu orang jahat. Nah, jadi termasuk dengan ini ya. Jadi kalau uangmu itu ada dakwaannya, ini agak berat memang kalau dibahas. Benarkah uang yang kita peroleh itu bersih? Itu agak berat. Kita di pekerjaan sangat banyak dakwaan hukumnya. Kalau kamu belanja di pasar, jualan di pasar, pasarmu itu regen tanah darah. Banyak dakwaannya. Enggak hanya darah ya, bisa pelarisan, bisa pesugihan, macam-macam. Jadi barang yang kamu beli itu produk pelarisan, pesugihan. Benda berhala sebenarnya. Jadi kalau kamu makan tidak ditebus benda itu, tubuhmu itu jadi tubuh berhala. Ada dakwaan hukumnya. Padahal kalau kamu lihat ayat tentang perjamuan kudus, di antara kamu banyak yang sakit dan mati. Bahkan mati ya, jadi perhatikan ada kalimat, ada di antara kamu yang sakit plus mati. Kebetulan kita bahas pembunuhan. Ada orang mati karena ikut perjamuan kudus dengan berdosa. Pertanyaannya, itu kan dulu ya, artinya zaman dulu di kitabmu PB itu, orang berdosa ikut perjamuan kudus, sakit atau mati. Sekarang, orang berdosa ikut perjamuan kudus, santai saja, nggak mati. Bukan hanya jemaatnya, pendetanya yang berdosa, majelisnya yang berdosa, para pelayan perjamuan kudusnya berdosa, tidak mati. Artinya beda power antara darah salib yang sekarang dengan yang dulu, yang asli. Dulu mati. Anania Safira hanya berbohong mati. Sekarang banyak pembohong, pembual di gereja nggak mati. Pengkhotbah banyak berdusta nggak mati. Orang mengkhotbahkan Isa Al-Masih adalah Tuhan nggak mati. Dulu bisa mati. Pengkhotbah berhala mati. Berdusta mati. Jadi pendosa 10 hukum mati kalau di gereja asli. Sekarang berapa banyak gereja yang para pendusta malah kaya raya, gitu. Hidup sehat, aman, sentosa. Banyak sekali. Makanya ini kita jadi pergumulan. Artinya gereja sekarang itu siapa Tuhannya? Kalau kamu Tuhannya asli, ada dosa, kamu mati. Pendosa mati. Gitu.
Di zaman dulu kayak di kasusnya Hagel Dama nggak berani pakai. Jadi orang-orang nggak berani pakai itu tanah. Tanahnya Yudas atau Yehuda Iskariot itu nggak berani pakai itu. Karena ini tanah darah, ini nggak berani mereka. Kan orangnya mati ya, jadi ya wes dipakai untuk kuburan aja gitu. Jangan sampai dimiliki sebagai tanah milik. Itu Hagel Dama. Nah ini yang harus apa namanya? Harus kita lihat. Kalau teman-teman perhatikan di ayat 12 yang bawah ini ya. Jadi ketika kamu mengolah tanah yang tanah darah, dia tidak akan bertambah lagi untuk memberikan hasilnya kepadamu. Kamu akan mengembar dari darah. Ini kutuk kepada Kain, kepada Adam juga. Ini kutuk bekerja ya. Jadi tanah yang dikutuk itu tidak lagi memberikan hasil. Itu begitu prinsipnya. Jadi kalau tanahmu tanah darah, ini mungkin makanya dulu dengan Pak Wid saya bahas ini. Kenapa tanahmu nggak berhasil ditanami gitu? Ya salah satu unsur ya ini ada Hagel Dama, ada tanah darah. Karena ada ancamannya di situ. Dia tidak akan memberikan hasilnya kepadamu kalau kamu ngolah tanah. Gitu. Kalau kamu punya dakwaan pembunuh, kamu juga kena. Tapi juga tanahmu itu sendiri. Gitu. Karena contohnya di sini adalah Hagel Dama, tanah darah. Oke, saya rasa itu udah berapa jam ini? Hampir 2 jam ya. Ya, saya tutup sharingnya. Oh. Mana tadi window-nya?